kalau orang itu memiliki tubuh yang kurus atau sekali gemuk. Kalau orang gemuk, itu kan secara otomatis agak memendek. Jadi jantung yang harus diturun begini, dia agak gini, melintang kan. Dan sebaiknya orang kurus, jantung yang harusnya begitu juga lurus, terlalu lurus. Nah, makanya itu sering gitu lah. Makanya sering itu, iya. Jadi makanya itu sering dianggap itu sebagai sesuatu yang non signifikan. Berarti nanti lihat posturnya orang itu, ya. Kalau misalnya ada tulisan seperti itu. Kalau kita mau ribet, kalau kita mau, tapi ini bukan pekerjaan kita mau pekerjaan kardiolog itu, kalau dia sudah kardiolog itu dia memiliki sensitivitas yang tinggi. Jadi begitu ada right axis deviation, dia itu nggak gampang langsung bilang, oh ini normal ya. Dia akan cari di bagian kanan, ada nggak gangguan, atau di bagian kiri. Dia akan cari. Carinya itu nggak bisa dengan EKG. Dia harus lakukan echo, stress test, atau bahkan angiografi. Kalau kita di level primary care, kita lihat aja oleh axis deviation. Sepanjang dia nggak terlalu jauh, misalnya left axis deviation-nya tidak terlalu jauh ya, kita kadang-kadang masih tolerir. Tapi kalau dia sudah sangat mark, sebentar saya perlihatkan berapa. Kalau sudah sangat mark banget, sudah sangat itu baru kita suspicion. Tapi kalau dia cuma sedikit, kita nggak terlalu. Tapi kalau kardiolog, dia itu sangat sensitif. Ada left axis deviation, right axis, dia akan scrutinize, dia akan cari itu penyebabnya apa. Sampai dia dapat, baru dia bilang nggak ada. Tapi kalau kita kan sudah selesai aja. Meskipun nggak tanpa keluhan ya dok? Tanpa keluhan. Tanpa keluhan. Itu kan kelainan jantungnya begini ya. Kita itu walaupun memiliki kelainan jantung, katakanlah jantung kanan kita membesar, right ventricular hypertrophy, tubuh itu masih melakukan kompensasi pada makanya ada namanya compensated heart failure. Jadi kebanyakan kita tuh masih kompensasi. Kita sudah tidak mau, tapi kita kompensasi. Nanti kalau tubuh sudah mampu, baru dia dekompensasi, baru ada muncul keluhan. Tapi dalam natural history of diseases, orang yang mengalami kelainan ini, itu nanti pada saat the last 10% baru ada keluhan. Jadi orang yang mengalami left ventricular hypertrophy, coba kita lihat misalnya orang yang hipertensi, kemudian left ventricular hypertrophy, nggak ada keluhan itu, nggak ada keluhan sama sekali. Nanti kalau sisa udah tebal banget myokardiumnya, kemudian dia mulai terengah-engah, jalan 100 meter aja, nah barulah dia mulai periksa, karena itu sudah mulai 10 last 10% of the natural progression of the diseases. Jadi nggak selamanya harus keluhan. Jadi walaupun kita lihat EKG-nya ini, tapi dia nggak bisa saja. Kalau saya pernah ditanyain juga sama teman ya, dia orangnya olahragawan. Jadi keluhannya itu pas waktu check up itu dia katanya di ECG-nya ada kayak seperti itu. Dia ada kayak left ventricular gitu. Langsung coba ini karena dia olahragawan juga, jadi pulsnya rendah. Terus tensinya juga masih di atas pada 110-an gitu. Nah dia terus ya itu seperti itu dok. Terus solusinya gimana itu kayak gitu untuk lebih selanjutnya? Biasanya kalau ada left ventricular hypertrophy begini, kita lihat kondisi pasien ya. Jadi misalnya left ventricular hypertrophy itu biasanya kita refer untuk echo. Apalagi kalau dia punya premorbid. Premorbid itu semacam faktor risiko. Pertama, faktor risiko itu usia. Semakin tua seseorang, automatically Mesin makin tua. mesin makin amburadul. Laki-laki. Being man itu problem. Salah satunya itu ya itu jadi Resiko penyakit. Dia harus tahu diri. harus tahu dia. Kalau dia merokok, overweight. Jadi kalau ada yang faktor-faktor risiko begini, left ventricular hypertrophy itu tidak bisa kita anggap sebagai disregard. Jadi begitu lihat ada premorbid, kirim aja untuk echo. Nah, kita lihat itu. Ada lagi yang lain mungkin pertanyaan? Oke, ada? Kita lanjut lagi ya. Saya kira itu tadi udah. Jadi irregularnya itu cukup dilihat dari QRS-nya ya, di mana ada kayak gini. Rhythm. Rhythm itu maksudnya, nah ini tadi yang kita bilang. The easiest ways to tell is to take a sheet of paper
and line up one edge with the tips of the R waves and the rhythm, ya kan? Maka dia kalau dia dilihat ini cara untuk lihat rhythmnya itu teratur atau tidak. Nah, kita sebut sinus rhythm, kan biasanya kita lihat sinus rhythm, apa sih itu sinus rhythm? Ada yang bisa? Ya, jadi sinus rhythm itu maksudnya ritmenya itu berasal dari sinus arterial node turun, kemudian diikuti oleh QRS kompleks. Kenapa saya bilang QRS? Kenapa saya bilang harus dari sinus arterial node? Karena banyak kondisi impuls itu tidak lahir dari sinus arterial node. Jadi kayak gini ya, saya perlihatkan. Jadi ini misalnya jantung lagi, kita bagi ini right atrium. Itu sinus arterial node di sini yang menimbulkan elektrisitas di sini. Tapi pada keadaan tertentu, kadang-kadang ada vokal di sini. Ini menimbulkan semua sel otot jantung itu berpotensi menimbulkan elektrisiti. Semua. Kenapa? Kenapa ini yang mendischarge secara umum? Jadi prinsipnya itu begini. Yang mana yang mengeluarkan rate yang terbanyak, itulah yang menimbulkan impuls. Jadi di sini sinus arterial node, ada lagi vokal-vokal lain di sini banyak. Tetapi kenapa ini yang dominan menimbulkan? Karena dia impulsnya yang terbanyak. Kalau pada satu saat ini impulsnya mengurang, misalnya pada orang tua atau ada fibrosis di sini karena infark, impuls itu tidak lahir dari sini, dia lahir dari sini. Dari sini turun ke sini. Nah, atrial fibrillation ini, semua ini menimbulkan, semua itu menimbulkan impuls. Ya, jadi yang dimaksud sinus rhythm, impuls itu datang dari sini, turun ke sini, itu sinus rhythm. Kalau dia timbul dari sini, itu bukan sinus rhythm. Ya. Tetap atrium kontraksi. Atrium kontraksi, tetap kontraksi, Kekuatan elektrisitinya akan berkurang. tetap sama. Tetap sama ya, walaupun bukan Semua otot jantung di atrium, semua, bukan cuma satu, berpotensi menimbulkan elektrisitas. dalam besaran ini. Makanya ada yang namanya sinus rhythm itu dari sini. Ada namanya junctional rhythm. Ada kan, pernah dengar kan? Junctional rhythm itu, ritmenya itu bukan dikontrol dari sini, tapi di sini. Di situ yang mengeluarkan. FV junction. Ada yang ritmenya itu dikontrol dari sini, ventricle. Tetapi makin ke bawah, frekuensinya itu makin kurang. Yang pada saat adrian sama nggak? Kabel di mana? Osi di anak saya di depan. Osi. Anak dokter Iqbal. Ada ini. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya dulu, silakan. Jadi kita nggak usah terburu-buru menyelesaikan, santai aja, tapi yang penting kita paham gitu. Nanti lanjut berarti dok. Sinus rhythm itu tidak selalu harus normal. Misalnya dalam kasus ischemia, Dalam kasus ischemia misalnya ada, ischemia, itu bisa nggak dikatakan bahwa saya punya pasien tapi hanya di itunya ritme dolep lead-nya ischemia, just ischemia. Apakah itu juga bisa disebutkan sinus rhythm? sinus rhythm itu tidak menggambarkan komposisi jantung yang lain, tidak menggambarkan mekanisme jantung yang lain. Sinus rhythm hanya memberikan kita gambaran bahwa elektrisiti ini berasal dari sinus arterial node, pergi ke sini, turun ke bawah. Orang yang mengalami infark miokard itu kan kelainan vaskuler, dia nggak mempengaruhi elektrisiti. Jadi bisa saja orang yang infark berat banget, ventricle kirinya udah totally destroy,
tapi electricity-nya tetap sinus rhythm. Oh, sinus itu. Oke. Ya kan? Jadi sekali lagi, sinus rhythm itu electricity. Intinya kita bilang sinus rhythm berarti electricity ini berasal dari PLN kita, gitu loh. Jadi gitu loh. Dia berasal dari PLN ke rumah kita. Selama ini kan kita berprinsip bahwa sinus rhythm itu mesti normal. Ya. Sinus rhythm itu menunjukkan bahwa electricity ini berasal dari sumber yang normal. Tapi kan jantung itu ada ototnya, ada vaskulernya, ada valve-nya. Bisa saja electricity-nya normal, tapi valve-nya terganggu. Ya kan? Bisa saja electricity-nya normal, tapi ototnya itu lemah. Bisa saja electricity-nya normal, tetapi dia sudah infark, itu bisa. Ya kan? Kan gitu. Jadi ini kita, makanya tadi saya bilang EKG itu bicara electricity. Dia nggak bicara yang lain-lain. Jadi kita, kalau orang bilang sinus rhythm, berarti perjalanan electricity-nya normal. Tapi apakah orang ini normal? Belum tentu. Ya kan? Bisa orang infark miokard, orang yang sudah kolaps, cardiac arrest, ya, kalau cardiac arrest sejarah. Tapi misalnya orang infark miokard, itu bisa saja dia ritmenya normal. Bisa normal. Ada pertanyaan lain? Kalau yang pasnya itu gambarnya seperti apa? Kalau yang apa itu? Pulseless. Pulseless itu kan istilah sebenarnya untuk memberikan dua kondisi. Kondisi yang pertama itu memang tidak ada pulse, tidak ada electricity. Atau yang kedua ada electricity tetapi tidak ada LE. Jadi itu dua kondisinya. Mungkin saja memang tidak ada impuls dari sana, electricity-nya tidak ada. Kalau electricity tidak ada, bagaimana dia mengkontraksi? Atau yang kedua, electricity-nya ada tapi sangat lemah, itu kita tidak bisa deteksi dengan fisikal. Atau karena electricity sedemikian lemah sehingga kontraksinya itu tidak kuat. Itu namanya pulseless. PA itu ya. Apakah juga kalau di compare dengan ventricular fibrillation itu biarpun nggak ada kontraksi tapi itu sebetulnya ada electricity. Yes. Makanya tadi saya bilang kan, ventricular fibrillation itu ada electricity. Jadi ventricle itu dia tetap bergetar, tapi tidak cukup untuk memompa darah. Tapi ada bisa kejadian nggak seperti ini? Itu karennya nggak ada. DPA ya, DPA seperti pertanyaan tadi. Tapi itu ada ritme. Bisa terjadi nggak seperti itu? Enggak mungkin. Gimana? Ada current. Apakah Karena nggak ada current otomatis asistol kan gitu. Saya setuju kalau ada current tapi lemah gitu. Makanya tetap harus ada timbul ritme di monitor di ECG. Electromechanical association itu prinsipnya. Elektrik dulu, baru ada mechanical. Kalau nggak ada mechanical, ya nggak bisa. Prinsipnya selalu ada current. Selalu ada current. Current itu tidak selamanya harus dari sinus arterial node. Tidak selamanya. Seperti tadi saya bilang, kadang-kadang dari junctional bisa, bahkan dari Purkinje fiber itu bisa, tapi dia cuma memompa itu mungkin cuma 4 banget, mungkin cuma sekitar rendah banget ya, tidak cukup untuk memompa itu. Ada lagi yang lain? Banyak. Oke, jadi ini sinus rhythm ya, itu dulu gitu. Jadi sinus rhythm prinsipnya dari P ikuti QRS, P QRS. Ada electricity yang tidak ada P-nya. Kalau dia berasal dari junctional rhythm. Jadi kalau ini kan normalnya kan gini ya, P, Q, R, S gini kan. Ada rhythm yang nggak ada ininya, langsung ini aja. Ini, gini, nggak ada P. Berarti ini kita tahu ini dari junctional. Berarti ini electricity itu berasal bukan dari sinus arterial node. Kalau ada P-nya,
Itu pasti. Berarti dia dari sinus atrianoid. Ya, sinus atrianoid itu berarti dia sumbernya ada ritme yang nggak ada PV, tetapi tetap jalan gitu. Ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud sinus aritmia? Kalau tadi sinus rhythm itu berarti dia sinus aritmia itu maksudnya adalah irregular. Tadi kalau atrial fibrillation kan irregular. Kalau sinus aritmia itu adalah regularly irregular. Kenapa? Misalnya kita tarik nafas. Kalau kita tarik nafas, tekanan intratorakal itu kan menurun. Kemudian pengembalian darah itu akan cepat masuk ke dalam. Karena itu, pada keadaan itu rate itu menjadi cepat. Jadi hati-hati pada saat melihat EKG itu kalau diukur QRS-nya, nanti kita dapat kayak tadi ya dengan misalnya prinsip, kok ini beda ya? Ini 17, ini 8, ini 7, ini 8, ini 7, 8 ya. Jangan langsung bilang bahwa ini irregular. Itu adalah sinus rhythm karena dia bernafas. Kecuali misalnya 7 cm, 9, 8, 6, 10, ini atrial fibrillation. Tapi kalau dia 7, jadi 8, 7 lagi, 8, itu sinus. Itu namanya sinus aritmia karena pernapasan. Jadi jangan langsung panik, oh ini regular gitu ya, karena pernapasannya. Ya. Saya kira ada yang mau ditanya sampai sini. Jadi kita sudah bicara rate dan rhythm ya, pelan-pelan aja kita masuk ya. Nah, sinus bradycardia, saya kira kita sudah. Jadi sinus bradycardia itu harus ada P. Jadi jangan cuma dilihat nadinya. Oh nadinya ini 40, ini sinus bradycardia, belum tentu. Karena mungkin saja current-nya itu berasal dari junctional. Tetap dia memberikan yang sama gitu kan. Sinus bradycardial berarti bahwa dia itu berasal dari sinus node, tapi rate-nya itu cuma interval itu bisa short. Jadi bisa pendek, bisa kurang dari 3. Jadi antara P dengan QRS itu dia bisa kurang dari 3. Itu biasanya terjadi pada Wolff-Parkinson-White syndrome. WPW ini sangat penting ini ya. Jadi Wolff-Parkinson syndrome itu adalah satu kelainan di mana arus itu dia tidak melewati bundle His. Jadi dia melewati tempat yang lain. Jadi makanya dia tidak mengalami perlambatan. Jadi kayak gini ya. Ini kan di sini semua arus normal dia turun dari sini, melewati His, di sini dia melambat. Ya, karena dia melambat, maka di sini jadi 3 sampai 5 square. Ya. Ada gelombang pada kita itu ada namanya congenital anomaly. Congenital anomaly itu ada di sini channel. Jadi impuls itu dia nggak lewat sini, dia lewat sini. Jadi cepat banget. Jadi makanya kita dapat short period intervalnya itu kurang dari 3. Ini hati-hati sekali. Ini termasuk salah satu hal yang perlu diperhatikan banget di EKG. Kenapa? Karena PR interval ini itu bisa menginduce Wolff-Parkinson-White syndrome ini itu bisa menginduce ventricular fibrillation. Kenapa? Karena setiap impuls yang ada di P itu tidak difilter di bundle His. Jadi dari P dia melewati jalur langsung ke bawah. Jadi kalau ada 100 P muncul akan ada 100 ventricular fibrillation. Jadi dia bisa menimbulkan hal yang berbahaya ya. Yang ini Wolff-Parkinson-White syndrome. Jadi itu kalau dia lihat kalau kurang dari 3 itu harus hati-hati dan harus disampaikan ke dokternya kalau memang kadang-kadang ini kan terlewati kita miss gitu loh. Nah coba lihat ini PR interval yang rendah. Ini dari gini, coba lihat dari sini ke sini ini cuma berapa? 12. Ya kan? Ini langsung masuk gelombang delta. Ini namanya gelombang delta. Jadi dia nggak kayak normal ini. Dia kayak ada selesai begini, dia miring gini, baru naik ke atas. Padahal kan harusnya lurus gini. Ini tipikal untuk WPW. Nah coba lihat ini jalurnya kan. Jalur normal jadi dari sini, dia lewati bundle His, baru lewat sini dia mengalami perlambatan. Tapi dia ini enggak.
Dari sini dia lewat yang lain, jalur lain. Jalan tol sendiri dokter. Ya kan tidak ada perlambatan dia di sini. Jadi apapun yang dia dapat di sini itu bisa, dan ini fatal loh. Jalannya siring road, Fatal. ring road. BPW itu bahaya banget. BPW itu bahaya banget. Di dalam jantung ada jalan tol juga. Iya. Iya. Itu namanya congenital anomali. Ada yang Biar nggak macet. Saya kira kita lagi gimana? Panas-panas ya dok. Kita sampai PR aja dulu, nanti kan kita bisa. Nah, ini tadi kalau short. Jadi kalau PR-nya itu short, itu hati-hati BPW. Kalau PR-nya long, itu namanya long. Itu namanya first degree AV block. Ya. Kalau first degree AV block di sini kan sebenarnya dari sini ke sini itu cuma perlu 3 sampai 5 square. Tapi kalau ada gangguan di sini, misalnya orang yang sudah tua, orang tua itu kan sudah mengalami fibrosis ya. Mulai di sini itu ada fibrosis, mulai ada hambatan. Jadi yang sebenarnya harus 3 sampai 5 dia menjadi 7 atau 8. Tapi tetap satu P, cuma di sini aja melambat, tapi QRS-nya tetap normal. Itu namanya first degree AV block. Kalau P intervalnya itu panjang 5 square, constant perimeter, first degree AV block. Jadi dia nggak ada masalah, Cuma di jalan filternya itu dia agak lambat. P-nya tetap normal, dia agak lambat di sini, tetap dilanjutkan. Nggak ada masalah. First degree AV block itu normal, ya kecuali pada kondisi tertentu. Saya kira itu berarti akan diikuti dengan bradikardi yang tadi prolong di Iya. Ya, karena bradikardi itu tergantung charge-nya di sinus atrial node. Jadi charge-nya itu tetap, dia charge itu tetap 60 sampai 100, tapi dalam perjalanannya ke sini dia itu agak lambat. Ya. Jadi di sini, jadi saya perlihatkan. Jadi di sini itu dia tetap charge di sini 60, jalan sampai di sini, cuma di sini ya agak lambat. Di sini agak lambat, tapi dia tetap travel di sini. Dia tetap travel di sini. Jadi sumber electricity-nya itu nggak ada masalah. Dia tetap memberi 60, 100. Tapi dalam distribusinya di sini itu ada sedikit gangguan gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini namanya first degree AV block. Jadi, nah seperti tadi pertanyaannya Doji di sini kan, sinus rhythm, orang sinus rhythm, tapi dia mengalami first degree AV block. Ya kan, rhythmnya tetap normal. Tapi ada first degree AV block. Pertanyaan Dodi, apa kalau rhythm itu selalu normal? Enggak. Jadi dia rhythm, elektrisnya, jadi impulsnya normal. Tapi ada first degree AV block. It's okay. Nggak perlu treatment. Nggak perlu treatment. Dok, pada pasien yang saya sering temukan bradikardi itu biasanya itu kebanyakan dia sportman atau atletis. Itu pengaruhnya kenapa, Dok? Nah, Itu nggak ada sign and symptom-nya padahal itu. Tapi pulse itu hampir 50, 54 gitu. Iya. Itu sangat, teorinya itu sebenarnya sangat panjang ya. Tetapi salah satu itu adalah istilah ini teorinya, karena dia itu istilahnya gimana ya. Jadi itu kan dalam proses repolarisasi ada satu fase. Di dalam fase depolarisasi itu kan fase depolarisasi itu sangat simpel. Jadi itu ada 4 stage. Stage 0, 4, 1, 2. Pada orang yang atlet, fase ini tuh memanjang. Jadi kayak gini. Jadi itu di luar dari ini ya. Jadi itu namanya fase 0, 4. Di sini terjadi perubahan ion C, ion ini semua. Ini dia memanjang. Jadi ini satu ritme. Satu beat. Kalau ini agak memanjang begini, yang seharusnya dia 60-80 dia menjadi 40. Itu yang terjadi efektivitas pada orang yang atlet. Itu efektivitas. Hati-hati bradikardia. Hati-hati bradikardia itu pada orang yang bukan atlet itu berbahaya. Tapi pada orang yang atlet itu nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, bradikardia itu kita harus lihat pada saat mana. Kalau orang tidur, ada yang heart rate-nya cuma 30, ada yang 35.
Orang tidur itu ada yang tekanan darah itu sampai 80/40 dan itu normal. Heart rate itu ada yang sampai 35, tapi itu normal. Kecuali dalam keadaan aktif. Nah, bradikardia itu adalah persoalan di sini, persoalan produksi di sini. Kalau dia produksi di sini itu kurang, itu namanya bradikardia. Kalau dia produksi di sini lebih, itu tachycardia. Terlepas dari dalam perjalanannya di sini apakah ada blok atau tidak, itu nggak ada urusan. Namanya sinus node, sinus rhythm 60-10. Kalau dia produksi kurang dari 60 namanya sinus bradikardia. Berarti dari sinusnya itu memang dia cuma memproduksi di bawah 60. Ini terlepas dari apakah ada blok. Pokoknya saya cuma lepasin 60-80. Nanti di sana ada hambatan tahu saya nggak tahu. Yang jelas saya sudah sinus rhythm. PLN sudah menjalankan. Iya. Jadi dia gitu aja. Yang namanya sinus rhythm, pokoknya saya udah lepaskan 60-80 charge setiap menit. Kalau di sana ada blok 1, ada blok 2, blok 3. Perbaikan jalan. Jadi makanya ada yang namanya sinus rhythm dengan second degree AV block bisa. Sinus rhythm first degree AV block bisa. Sinus rhythm dengan bisa. Listriknya diculik. Kira-kira begitu. Saya kira kita sudah hampir dekat ya, sudah kurang 5 menit. Mungkin ada pertanyaan, silakan nanti kita lanjutkan lagi. Prinsipnya itu kita tidak perlu terlalu harus terburu-buru, ya kan? Yang penting kita paham, jadi kita itu bisa tahu. Nanti kan kita nggak perlu harus menyelesaikan dengan kita, tapi yang jelas kita paham sedikit. Bradikardia kan bisa merupakan sesuatu yang berbahaya. Tapi juga tadi di sisi lain dikatakan bisa saja orang itu berkardia dan itu normal. Mau Jadi bagaimana kita atau memahami bahwa ini bradikardia, ini bradikardia yang berbahaya. Bradikardia itu ada dua, ada yang fisiologis dan ada yang patologis. Caranya satu aja, kita tanya pasien. Pertama tanya mengenai aktivitasnya, hobinya gimana. Kedua, symptoms. Ada nggak symptoms? Jadi dalam 1 bulan terakhir ini, kalau dia melakukan aktivitas, dia pusing nggak ada, vertigo, ada keringat dingin, atau apa, atau exercise intolerance. Kalau ada symptoms, berarti ini namanya bradikardia pathologis. Kalau dia nggak ada symptoms, jadi clinical sign and symptoms itu yang penting. Tekanan darahnya bagaimana? Kalau bradikardia dia rendah, kemudian bersimptoms vertigo, dizziness, itu harus hati-hati. Jadi pasien datang dengan bradikardia tapi dia tidak punya keluhan apa-apa, kita tenang. Makanya dalam penata laksanaan dalam penata laksanaan ACLS itu kan bradikardia itu tetap simptomatik, ya kan? Bradikardia plus simptomatik, ada 4 kriteria kan di situ disebutkan. Blood pressure kurang dari 90/50, kemudian ada chest pain, ada left ventricular pulse itu. Kalau dia bradikardia tetapi nggak ada simptom. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Bagaimana mengenai schedule bulan depan itu tetap hari Sabtu aja kita lakukan dengan waktu yang sama, tanggalnya aja. Nanti di hari aja saya. Iya. Tapi bagusnya nanti selesai begini, jadi misalnya minggu depan itu kita bikin sedikit semacam tes gitu loh. Iya. Jadi apa yang kita sudah lewat ini, jadi kita tes supaya kita melihat gimana gitu. Ini kan Kapannya berapa? Nah, nanti yang Tapi tes itu bisa menimbulkan takikardia. Nanti yang tesnya itu nggak usah, saya nanti mungkin di Heri aja atau siapa yang organisir. Tapi saya kasih aja ini soalnya sampai misalnya hari ini kita sampai PR interval gitu kan. Nanti kan paling saya kasih EKG gitu kan, yang ada PR intervalnya atau apa, coba ini kira-kira apa gitu loh. Nanti Heri yang yang organize gitu. Mungkin kita bisa minta PDF-nya nih dok ya? Iya, nanti saya kirimkan. Terima kasih dok. Ada hadir lagi bang? Saya kira begitu aja, jadi kan ada semacam intinya pertemuan begini kan udah jauh, tapi ada peningkatan knowledge. Ada yang evaluasi betul. Minggu depan atau bulan depan? Iya, Bulan depan. kalau misalnya ternyata kemudian nanti misalnya Heri misalnya sebelum minggu depan ya, ternyata Heri melaporkan, oh, oke, yang pas
untuk session pertama itu cuma 30%. Nah berarti kita kan harus ulang kan? Kalau misalnya kan kalau misalnya cuma 30% baru kita lanjut lagi itu kan berarti nggak terlalu bagus. Kalau misalnya yang pasnya rate-nya sudah 60-70% ya 30 ya udah nanti kita lanjut aja gitu kan. Kalau yang ngejar ngulang yang fail bukan muridnya tapi dosennya. Mungkin juga. Kalau sampai 30% berarti saya harus. Oke, ada lagi yang mungkin mau ditanya? Nggak ada ya? Jadi timing udah oke aja jam seperti sekarang. Kecuali kalau saya nggak, misalnya kalau saya ada cuti atau apa mungkin kita bisa saldo karena ada iya. Tapi yang jelas saya memang sarankan ini harus lanjut karena supaya itu nanti rasanya itu bagus. Akhirnya kan mungkin tidak harus sebulan, misalnya menjadi 3 minggu. Kita balik ada. Tapi yang jelas sampai saat ini kita sudah masuk pada PM interval. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Ada yang pertanyaan yang lain? Silakan kasus, misalnya ada kasus di hospital atau apa yang mau ditanyakan silakan. Gue tanya gitu. Ada kasus atau apa? Teman kita yang palpitasi itu nggak ditemukan nggak? Siapa? Di Kuwait itu siapa? Iya. Apa itu? Yang kasus palpitasi itu psikosomatik itu. Ada yang kasus atau apa aja silakan. Psikosoma atau gitu. Jadi kakinya numpang. Ayo, makanya sebenarnya palpitasi. Ada yang kemarin ya? Udah. Oke, kalau memang nggak ada ya udah saya kembalikan aja kepada moderator. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Iqbal atas lecture yang diberikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya, acara yang ditunggu-tunggu, makan. Oke.